Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca kitab kita Al-Jami' li ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, kita memasuki ucapan al-muallif rahimahullah. Wa dalilu du'ai qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Baik. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian berdoa minta kepada siapapun bersama Allah. Karena asyirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Dan al-masajid, yaitu masjid-masjid itu bisa bermakna yaitu bumi ini secara keseluruhan, untuk makna umum. Karena Nabi SAW pernah bersabda, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid, yaitu tempat sujud, dan sebagai alat untuk bersuci. Jadi siapapun yang mendapati waktu sholat telah masuk, maka dia sholat dimanapun. Ya, kalau memang ada bangunan berbentuk masjid secara khusus, ya sholat di situ. Kalau memang nggak ada, maka sholat dimanapun, apakah di tanah lapang atau dimanapun di muka bumi ini. Baik. Makna yang kedua, masjid secara khusus, yaitu berupa bangunan ya, yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Jadi kalau itu adalah masjid, maka nggak boleh seorang melakukan kesyirikan di masjid tersebut. Ya. Oleh sebab itu, dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid atau dilarang mengubur seorang di dalam masjid. Gitu. Masjid-masjid itu milik Allah karena dia disebut sebagai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
kalian nggak boleh meminta pada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil tentang doa. Ya, artinya harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qauluhu ta'ala, dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu da'watul haq. Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Da'watul haq, ya, dakwah kebenaran, doa yang benar, ya, dakwah ajakan atau doa, artinya ibadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bawakan oleh penulis sebagai dalil bahwa doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu da'watul haq. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang benar. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasiti kaffaihi ilal ma' dia belugha fahu wa ma huwa bibalighi. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, mereka yang diseru itu enggak mungkin bisa mengabulkan permintaan mereka sedikit pun. Ya, kecuali seperti ini juga pengandaian ya, analogi supaya manusia itu paham. Ya, seperti orang yang membuka telapak tangannya. Bukan menyengkungkan telapak tangannya. Jadi membuka telapak tangannya, dimasukkan ke dalam air, ya. Kan maksudnya untuk ngambil air gitu loh ya. Ya mana dapat kalau misalnya telapak tangan itu dihamparkan begitu. Ya nggak mungkin. Ketika telapak tangan itu dibuka, kemudian dapat air, mustahil. Karena air itu pasti akan mencari tempat yang rendah kan begitu. Nah kemudian diangkat itu ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, dan nggak mungkin bisa nyampe. Gitu. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu melainkan nyasar. Yang nggak bakalan dapat gitu ya. Surat Ar-Ra'd ayat 14. Dua ayat ini menjadi dalil bahwa doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa adalah ibadah. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Berikutnya. Qala syarihu. Kata syarih, ulang ya. Lamma dzakara ahamma anwa'il ibadati arada ayastadilla likulli naw'in min hadhil anwa'. Ya. Tadi betul halaman sebelumnya tadi. Nah, itu dia. Mana? Coba masih dalil doa. Masih doa-doa. Sebelumnya. Nah, itu dia. Lamma dzakara. Ucapan syarih ya. Lamma dzakara, itu dia. Setelah garis asyarah. Lamma dzakara ahamma anwa'il ibadati, setelah penulis menyebutkan jenis ibadah yang paling penting, arada ayastadilla, maka penulis menyebutkan dalil-dalil likulli nau'im min hadhil anwa', dari macam-macam ibadah tersebut. Li'anal kalama biduni dalilin la yuqbal, karena ucapan tanpa dalil dan petunjuk nggak bisa diterima. La siyamal kalamu fi hadzal amril azimil muhimmi, terlebih dalam pembahasan yang sangat penting ini, wa huwal kalamu fil ibadat, yaitu kalam atau pembahasan pembicaraan tentang ibadah. Li'anal ibadati tauqifiyatun, karena ibadah itu baku. Ya, baku.
Ya, baku itu artinya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tauqifiyah. La yuf'alu minha syai' illa bidalil. Ya nggak boleh dilakukan sedikit pun terkait ibadah kecuali dengan dalil. Baik. Kemudian eh, ulasan yang kedua terkait surat Ar-Ra'd 14. Hakada yajibu an Baik. Saya ulangi ulasan kedua tentang Al-Jin 18. Hakada yajibu an takuna al-masajidu lillah. Ya. Begitulah wajib menjadikan masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La tubna lirya'i wasum'ah. Masjid itu tidak dibangun supaya dapat pujian, ya. Apakah itu bentuknya riya? Tinggal medianya ya. Apakah medianya itu berbentuk eh, penglihatan, ya, ataukah medianya berupa pendengaran gitu. Tapi outputnya sama supaya dapat pujian kan. Riya itu kan kalau dilihat, sum'ah itu kalau didengar. Jadi kalau seorang beramal soleh tujuannya supaya dilihat orang, supaya dapat pujian, atau supaya didengar orang lain, supaya dapat pujian, kan outputnya sama. Ya, penyebutan riya dan sum'ah itu hanya medianya saja. Kalau riya itu medianya adalah penglihatan mata, kalau sum'ah itu medianya adalah pendengaran telinga, gitu. Tapi outputnya sama, ujung-ujungnya ya pujian kan yang diharapkan. Jadi masjid itu tidak dibangun untuk dapat pujian-pujian orang. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'alat taqwa." Masjid itu dibangun di atas dasar ketakwaan. Ya, baik. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dilarang untuk sholat di masjid dirar. Jadi masjid tandingan. Di saat Nabi SAW bangun Masjid Kuba, orang-orang munafik bikin masjid juga. Memang niatnya bukan untuk takwa, memang memecah belah kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang beliau untuk sholat di situ. La takum fihi abadan. Kamu jangan sholat di situ ya, gitu. Nah, masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid itu dibangun di atas dasar ketakwaan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga berlaku pada siapapun yang mau bangun masjid. Ingat, bangun masjid dasarnya takwa. Bukan untuk cari pujian, bukan curi apa-apa. Takwa ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan pembangunan masjid. Nah, terus masjidnya ya, diisi dengan ketakwaan juga, maka dilarang seorang untuk beribadah kepada selain Allah bersama Allah, berdoa kepada selain Allah bersama Allah, tidak boleh. Itu namanya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Autubna 'alal adriha wal kubur. Atau masjid itu dibangun di atas kuburan keramat. Kenapa kok bangun masjid? Ya karena di situ ada kuburan keramat, makanya dibangunin masjid. Gitu supaya orang-orang kalau datang ke situ enak tuh, nyaman, sekalian sholat. Itu udah nggak benar tuh. Innama tubna li ibadatillahi wahdahu. La syarika lahu. Hanya saja masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Fahiya buyutullah. Ya, masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang geblek bilang begini, buyutullah, rumah Allah, berarti Allah ada di situ dong. Itu kan geblek orangnya. Dan biasanya ini orang-orang orientalis tuh, orang-orang kafir-kafir yang ingin mendangkalkan akidah kaum muslimin. Disebut buyutullah atau rumah Allah, itu namanya idhafatut tasyrif. Ya, penyandaran dalam bentuk pemuliaan. Ya. Ya kalau kita lihat bangunannya sama seperti bangunan rumah kita pada umumnya. Bahkan ada sebagian masjid yang bangunannya lebih sederhana daripada rumah kita gitu. Tapi begitu dinisbatkan kepada Allah, asalnya kan bait gitu kan. Bait atau al-bait.
rumah kan. Nah, kemudian dinisbatkan kepada Allah, Baitullah, jadi mulia dia. Ada aturan-aturan yang harus jalankan ketika memasukinya. Ya, bukan rumah biasa itu, bukan bangunan biasa. Kalau masuk ya apa namanya? Harus tahiyatul masjid gitu. Ini sebagian orang bilangnya begitu. Waliyadzubillah. Ya, itu nggak benar tuh, hati-hati ya dari orang-orang ngomong kayak gitu. Nah, ini perlu pembekalan. Contoh lagi kitabun, kitab artinya buku. Ya, buku biasa saja, tapi begitu disandarkan kepada Allah, kitabullah, jadi mulia dia. Bukan sembarang buku, bukan sembarang kitab kan akhirnya. Karena mulia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya idhafatut tasyrif. Saya kasih contoh analogi juga seperti istana. Orang bangun istana bisa aja, tapi ketika disebut istana merdeka atau istana negara, ya ada protokolernya kan di situ kan, ada aturan-aturannya, bukan sekedar istana biasa. Gitu. Nah, ini mudhaf ilaih ya. Baik. Masjid-masjid itu disebut sebagai rumah Allah. Artinya itu tempat mulia yang harus dihormati. Ada aturan-aturan apa namanya yang mengaturnya. Mas. Baik. Jemaah sekalian yang Soalnya tambah satu ya. Baik. Jadi masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia itu buyutullah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang masuk dalam rumah Allah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kamu beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kamu jangan beribadah kepada siapapun bersama Allah. Kamu beribadah pada Allah, beribadah juga pada selain Allah. Nah, itulah kesyirikan, itulah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah meninggalkan Allah dan seterusnya. Jelas ya jemaah? Ini hal penting untuk dimengerti ya. Baik. Hada mahallu syahid, ini poinnya. Haitsu naha ayyud'amahu ghairuh. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang bahwa dia diibadahi bersama yang lain. Gitu. Artinya dia diduakan. Nah, sekarang di ayat yang ke-14 surat Ar-Ra'd. Perhatikan lanjutannya, ulasannya. Taib ai huwallazi yud'a haqqan. Taib. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar berhak untuk diminta. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ghairuhu minal asnam wal ahjar wal kuburi wal adrihati fa du'a'uha batil. Adapun berhala-berhala, batu-batu, kuburan-kuburan, maka meminta kepada mereka adalah kebatilan. Li'annaha la tasma'u wa la taqdir ala ijabati man da'aha. Karena mereka semua nggak dengar, ya, dan nggak mampu untuk mengabulkan permintaan pendoanya. Ya, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 14, walladzina yad'una min dunih, dan mereka yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna lahum bi syai'. Mereka nggak bisa mengabulkan sedikit pun kepada para penyerunya. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fah. Ya, kecuali seperti tangan yang dihamparkan gitu ke air. Ya, kedua telapak tangan dihamparkan ke air supaya air ini dimasukkan ke mulut dia, nggak bisa lah. Kalau ji'it ila ma' fi qa'ri bi'ir wa laysa ma'ak dalwun wala hablun. Kalau kamu turun ke sumur misalnya, kata Syekh, ya, ke bawah sumur, terus kamu nggak bawa ember, nggak bawa tali, wa ja'at tushiru ilal ma' liyartafi'a ila famik. Kemudian kamu isyaratkan ke air gitu supaya air itu masuk naik ke mulutmu, fa innahu la yasil ilaik, enggak bakalan nyampe gitu. Wa hadza mathalun, ini permisalan kata Syekh.
Mathaluman yada'u ghairallah. Permisalan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menduakan Allah, orang yang menyerukan Allah. Fa inna husula naf'ihi lahu minal mustahil. Karena harapan untuk mendapatkan manfaat untuknya itu termasuk dari hal yang mustahil. Kastihalati wusulil ma ila man yabsutu yadahu ilal ma. Seperti mustahilnya seorang mendapatkan air ketika tangannya itu dihamparkan begitu, masuk ke dalam air, bukan dalam bentuk cidukan gitu. Liar tafi ila famih, diangkat untuk masuk ke mulutnya gitu supaya dapat air. Duna yakuna ma'au sabab yarfa'u, tanpa adanya sebab. Hanya begitu saja. Nggak bisa dapat sama sekali. Jelas ya jemaah. Jadi ini menunjukkan batilnya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada pertanyaan ditulis ya di chat box. Berikutnya. Wa dalil isti'anati. Dan dalil isti'anah termasuk dari ibadah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah itu artinya minta tolong ya. Al-isti'anah tuh, minta tolong. Nah, minta tolong itu kan bagian dari ibadah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini Syekh rahimahullah menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu. Asalnya na'buduka, begitu dibalik jadi objeknya itu di depan. Ini punya makna lain. Ya. Ketika objek itu disebutkan lebih awal, maknanya adalah al-hasar, pembatasan. Jadi terjemahannya hanya kepadamu kami beribadah. Gitu ya. Kalau seorang mengatakan kami beribadah kepadamu ya Allah. Kalimat itu ya bisa saja seorang juga beribadah kepada selain Allah. Tapi begitu dengan kalimat hanya kepadamu kami beribadah, ya kan? Berarti dia nggak akan beribadah pada yang lain kan? Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini penting untuk dimengerti ya. Taib. Wa iyyaka nasta'in. Nah, ini syahidnya di sini. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya kalau sudah seorang sebut hanya kepada Allah, dia minta tolong, ya nggak boleh dong dia minta tolong pada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti otomatis kalimat sebelumnya batal ketika dia mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata dia menduakan Allah. Gugur berarti ucapan dia. Bisa dibilang kamu bohong gitu. Gitu. Karena perbuatannya itulah yang mendustakan ucapannya. Ya kalau dia mengatakan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, maka dia tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Baik. Qala syarihu hafizahullah ad-dalilu ala anna al-isti'anata naw'un min anwa'il ibadati hadhil ayah. Hadhil ayatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil yang menunjukkan bahwa isti'anah merupakan salah satu macam ibadah adalah ayat ini. Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faqudimal ma'muli fi iyyaka nasta'in. Ya, al-ma'mul itu maf'ul atau objek ya. Itu didahulukan. Alal amil atas subjeknya. Amilnya itu wa huwa nasta'in. Baik, asalnya nasta'inuka, ya na'buduka wa nasta'inuka gitu. Tapi dibalik ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada yufidul hasr. Dalam bahasa Arab ini menunjukkan pembatasan. Ai la nasta'inu bi ghairik. Kami tidak akan meminta kepada selainmu. Ya, fil umur lati la yaqdir 'alaiha illa ant. Dalam segala hal yang tidak mampu untuk bisa
dipenuhi kecuali oleh Engkau ya Allah. Baik. La nasta'inu bisanamin wala biwathanin wala biqabrin wala bihajarin wala bisyajarin. Kami enggak akan minta bantuan kepada berhala, kuburan, batu, pohon, enggak. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, baik, itu dalilnya ya. Nah, sebelum kita masuk dalil istighotsah, ini ada pertanyaan masuk nih. Bismillah, Afwan mau tanya, ketika sedang safar, sudah masuk waktu sholat, bolehkah kita menunda sholat karena kita ingin sholat di masjid yang lebih bagus, bersih, padahal sebelum sampai ke masjid bagus tersebut, kita akan melewati masjid kecil, tapi kurang layak, kurang bersih, kurang terawat? Jawabannya boleh. Ya boleh, boleh saja, karena ya musafir itu diberi keringanan ya untuk menunda sholat. Nggak mesti pas adzan harus minggir, enggak. Dia bisa milih mana yang bagus, layak, ya bisa milih. Karena enggak semua tempat itu layak dan terawat. Baik. Jazakallahu khairan barakallahu wa iyyak. Kita masuk ke ucapan mu'allif berikutnya. Wa dalilul istighatsati. Dalil istighatsah. Dalil istighatsah. Ya. Qauluhu ta'ala ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat 9 kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kamu beristighatsah kepada Tuhanmu, kemudian Dia kabulkan. Ya. Istighatsah itu artinya, ya sudah jelaskan ya pada pertemuan yang lalu, minta pertolongan atau bantuan di saat musibah sedang melanda. Itu makna istighatsah. Dengan permintaan itu harapannya musibah itu diangkat dan dijauhkan dari. Itu makna istighatsah. Ini bagian dari isti'anah, sama secara umum isti'anah yang minta tolong. Tapi ada kata-kata khusus. Kalau istighatsah itu minta tolong ketika dapat musibah, ya. Kalau isti'adah itu minta tolong dan perlindungan sebelum datangnya musibah, gitu ya. Tapi kalimat umumnya atau kata umumnya adalah isti'anah. Baik. Qala syarihu hafizahullah, yudzakkirullahu al-mu'minina bima hasala lahum fi Badr. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum mukminin tentang apa yang terjadi pada mereka di saat perang Badar tahun 2 Hijrah ya. Hina ishtadda bihimul amr, ketika mereka dalam keadaan sulit, fastaghatsu bihi, kemudian mereka beristighatsah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'aghatsahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih pertolongannya kepada mereka. Gitu. Jadi kisah perang Badar itu unik ya. Nabi bersama sekian belas sahabatnya itu dapat info kalau kafir Quraisy itu ngerampas rumah-rumah dan harta benda kaum muhajirin gitu loh. Ya, rampas begitu. Nah, terus Nabi itu tahu ada kafilah dagang Abu Sufyan dengan rombongannya itu bakal melintas
pulang. Karena kafir Quraisy ini biasa punya misi dagang ke utara dan ke selatan. Kalau ke utara itu ke Syam, ke selatan itu ke Yaman. Mereka kan di Mekah. Nah, kalau mereka pulang dari Syam, pasti melewati Madinah dan yang sejajar dengannya, kan begitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mencegat mereka. Ya, emang nggak niat perang, nggak ada niat perang, orang nggak pakai juga persiapan perang sama sekali, gitu. Baik. Nah, rombongan kafir Quraisy waktu itu dipimpin Abu Sufyan radhiyallahu an sebelum masuk Islam ya. Karena kejadiannya di tahun kedua, masuk Islamnya Abu Sufyan itu di tahun ke-7. Ya. Terus berhasil lolos gitu dari cegatan Rasulullah. Nah, Abu Sufyan lapor sama para pembesar Quraisy gitu. Nah, mereka siapkan 1.000 pasukan. Perang, siap perang ini ya untuk menghabisi Rasulullah Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya. Begitu. Kemudian Allah takdirkan keduanya itu ketemu. Udah nggak bisa kabur lagi, udah nggak bisa pergi lagi itu. Ya udah ketemu aja di situ, berhadapan-hadapan di Badar, gitu. Nah, ini Rasulullah berhitung ini pasti kalah, gitu. Pasti kalah. Makanya beliau beristighotsah di situ. Yang istighotsah Rasulullah sendiri, nggak rame-rame ya, seperti istighotsah kubro, gitu. Ya, istighotsah sendiri. Ya siapapun yang merasa sedang mendapatkan kesulitan, kemudian minta kepada Allah agar kesulitannya dihilangkan, itu namanya istighotsah. Ya walaupun dia sendirian, istighotsah. Jadi istighotsah itu bisa dilakukan siapapun. Ketika seorang mendapatkan kesulitan, ya minta ya Allah jauhkan saya dari kesulitan ini, mudahkan urusan saya, itu namanya istighotsah. Jelas ya? Taib. Nah di situ Nabi istighotsah sendiri, minta pada Allah doa, terus di antara yang beliau ucapkan, ya Allah seandainya engkau hancurkan kelompok kecil ini, engkau tidak akan disembah selamanya. Sampai bergetar tubuh Nabi SAW. Terus baju selempangnya, yaitu rida ya. Jadi kan pakai izar dan rida. Izar itu yang disarungkan, rida itu yang diselempangkan. Yaitu jatuh, dipungut Abu Bakar. Abu Bakar bilang hasbuk, cukup wahai Rasulullah. Nah itu dia istighotsah. Nah, kemudian Allah turunkan ini ayat nih, Al-Anfal ayat 9. Allah mengingatkan saat kejadian itu. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika kamu beristighotsah kepada Tuhanmu, kemudian Dia mengabulkan permintaanmu dengan aku turunkan, kata Allah, 1.000 malaikat yang datangnya bergelombang. Ya kalah lah manusia sama malaikat, ya kan? Fa'aqatahumullahu bil malaika tuthbituhum wa tu'inuhum 'alal qital. Allah Subhanahu wa taala bantu ya kaum muslimin di perang Badar tersebut dengan malaikat-malaikat yang turun banyak lagi jumlahnya kan, yang membuat mereka tegar, kokoh dan membantu mereka ya untuk berperang. Taib. Wa tuqi'ur ru'ba fi qulubil a'da. Dan agar malaikat-malaikat itu juga melemparkan rasa gentar di hati para musuh. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 12, di ayat 12-nya ya. Idh yuhi rabbuka ilal malaika. Ingatlah ketika Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mewahyukan kepada para malaikat, ya, anni ma'akum. Sungguhnya aku bersama kalian. Fatabbitul ladina amanu. Teguhkan ya orang-orang yang beriman itu. Sa'ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ab. Aku akan lemparkan rasa gentar di dalam hati orang-orang kafir itu. Gitu. Fal malaikatun nazalat fi sahatil qital fi Badar ma'al mu'minina. Jadi para malaikat itu turun di medan perang di Badar itu bersama kaum mintuthbituhum, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, wa tuqawi qulubahum, menguatkan hati mereka, wa tutammi'an
wa tutmi'annahum wa tuqi'ur ru'ba fi qulubi a'daihim, menenangkan mereka dan melemparkan rasa gentar di dalam hati musuh-musuh mereka, wa tu'inul mu'minina 'alal qitali, dan membantu kaum untuk berperang. Taib. Falladzina yaqtuluna al-kuffar hum al-mu'minun. Ya, yang membunuh orang-orang kafir itu adalah kaum mukmin, lakinnal malaika tumittuhum wa tu'inuhum wa tuqawwihim wa tuthbituhum. Ya kan, tapi malaikat itu membantu mereka, menguatkan mereka dan menegarkan mereka. Begitu. Taib. Cuma sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itu dalil tentang istighotsah. Istighotsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, sekarang kita baca lagi pertanyaan yang masuk. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz, wa fik barakallah. Bolehkah memberikan wakaf berupa buku bacaan kepada perpustakaan di sekolah tempat anak belajar? Ya boleh. Boleh saja. Ya, selama wakaf buku itu terjaga ya, terjaga dan bermanfaat, ya, maka pahala terus mengalir sampai bukunya rusak. Kalau bukunya rusak dan dicabut dari perpustakaan, karena biasanya kan ada masa-masa tertentu, ya dicabut, diganti dan sebagainya. Kayak wakaf Quran itu ya, kadang-kadang orang beli Al-Quran kemudian diwakafkan, ditaruh aja lah di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, padahal mereka sendiri sudah disuplai ya dari percetakan, jadi standar, sudah seragam. Cuman orang kadang pengen supaya Al-Qur'annya itu dibaca sama orang-orang kan. Itu biasanya disortir-sortir itu, diambil-ambilin sama petugas-petugasnya gitu. Karena kan nggak seragam akhirnya kan. Nah, kemudian dimasukkan ke gudang. Nah, nanti biasanya itu kalau ada orang yang minta wakaf Quran itu dibekalin tuh. Misalnya ke negeri mana gitu. Pak minta dong sejumlah Al-Quran wakaf gitu, pasti dikasih untuk nanti dibawa kayak gitu. Jadi selama kitab tersebut atau buku tersebut bermanfaat ya dan belum rusak, ya pasti pahala terus mengalir begitu. Nah, tentunya yang saya bicarakan ini buku yang baik ya. Baik, bismillah, Abang Ustaz menyambung pertanyaan tadi, mau bertanya pada saat safar, jika kita banyak waktu luang, kita sholat qashar pada waktunya, bukan jamak qashar ya. Jadi maksudnya zuhur, kemudian sholat qashar 2, nanti asar sholat qashar 2 gitu. Ya kalau mau begitu ya silakan saja ya. Tapi kalau mau jamak ya silakan juga, karena itu kemudahan. Mana yang paling mudah itulah yang dikerjakan, karena innallaha yuhibbu an tu'taru khasuh kama yakra an tu'ta maksiatu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau keringanannya itu diambil, sebagaimana Allah itu benci kalau ada yang berbuat maksiat kepadanya. Begitu. Berapa lama batas waktu yang diberikan untuk seorang musafir untuk mengqashar salatnya? Ya ketika safar. Apakah sepanjang ia safar? Iya, selama dia safar. Ya karena ada juga orang yang kerjaannya itu musafir, seperti pilot misalnya, atau masinis, atau driver antar kota, antar provinsi. Ya kerjaannya memang safar. Selama dia musafir ya dia berlaku baginya hukum safar, diantaranya adalah sholat jamak dan qashar. Demikian. Terus kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika dia tiba di tujuan, ya plus 4 hari dihitung sejak hari kedatangan. Dia masih bisa ambil keringanan itu, selebihnya dia berlaku seperti warga setempat, gitu. Tapi kalau dia punya 2 domisili, misalnya domisili di Jakarta dan domisili di daerah, misalnya di Bandung misalnya,
di sana iya, di sini iya, sama-sama domisilinya. Taib, maka rukhsah baginya adalah di tengah perjalanan saja. Begitu dia sampai di tempat, maka rukhsahnya berakhir. Nah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa iyyak. Kemudian bismillah, apa hukum ucapan seorang yang berkata kepalaku pusing tadi habis kehujanan, apakah termasuk mencela hujan? Tergantung niatnya. Kalau memang dia niatkan untuk mencela hujan, ya mencela. Innamal a'mal binniyat, gitu. Kalau memang dia hanya menyebutkan sebab saja, kalau memang dia tahu dirinya itu punya kekurangan, gampang masuk angin misalnya, ya pusing nih, masuk angin, apa tadi kehujanan, bukan karena mencela hujannya, tapi menyebutkan sebabnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya hujan nih, jadi pusing, nah itu namanya mencela. Jadi innamal a'malu binniyat, tergantung dari niatnya. Nah, alhamdulillah, masya Allah, jazakallah khairan Ustaz wa iyyak. Bismillah, kalau sedang safar biasanya tempat wudhu laki perempuan bercampur. Apa kita mencari tempat wudhu yang nggak campur? Ya pindah ke rest area berikutnya. Jazakallah khair wa iyyak, gitu. Waktunya masih panjang, sama waktunya masih panjang, cari tempat. Tadi kan udah sebelumnya ditanya. Cari tempat yang memang layak, karena nggak semuanya layak ya. Nah, pilih-pilih tuh. Apalagi yang sering-sering safar, biasanya tahu tuh tempat-tempat tertentu yang memang layak. Jadikan sebagai langganan dia rehat di situ misalnya. Silahkan. Nah, baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup ya sampai di sini. Insya Allah dabah insya Allah pada pertanyaan berikutnya. Ini ada lagi pertanyaan. Afwan Ustaz, suami saya diperintahkan dinas di luar kota dalam seminggu, pasti ada 4 hari. Jadi selama dinas itu terhitung safar karena ia jadi seperti memiliki 2 domisili. Enggak, masalah domisili itu diniatkan memang, bukan tempat singgah. Kalau itu tempat singgah namanya. Ya misalnya tugas luar. Beda lagi kalau memang dinasnya itu dinasnya itu tetap ya, misalnya kan ada juga orang mutasi ya, mutasi kerja di mana daerah misalnya sekian lama misalnya, ya itu jadi domisili dia. Tapi kalau memang dia stay-nya di Jakarta, kemudian ada dinas luar misalnya sepekan di kota A, sepekan di kota B, muterlah dia modelnya gitu kan. Maka ya tadi seperti yang saya terangkan tadi, aturan-aturannya. Tapi kalau misalnya dia ditunjuk dan diplot, misalnya Anda stay di Bandung misalnya, atau di Surabaya, misalnya tugas di sana ya, 1 atau 2 tahun gitu. Ya, sementara domisilinya di Jakarta, atau di Bekasi, atau di Depok misalnya, ya dinasnya tetap ya. Taib, maka kalau pas lagi bolak-balik, rukhsahnya itu hanya di tengah perjalanan saja. Begitu sampai di domisilinya, maka sudah berakhir rukhsahnya tersebut. Ya, dia tetap mutasi sehingga dia di sana memiliki tempat tinggal, tapi boleh pulang 3 hari ke Jakarta setiap ya. Jadi rukhsahnya hanya pas di perjalanan saja. Demikian. Baik. Masih ada lagi? Ada ya? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.